Seni rupa kelas 4 bab 2 menelaah karakteristik alat dan bahan. A. Karakteristik alat dan bahan untuk berkarya seni. 1. Bahan lunak dan bahan keras. Bahan bersifat lunak antara lain kertas, styrofoam, plastisin, tanah liat, kulit hewan, getah nyayu, flour clay, lilin, dan sabun. Berikut adalah contoh dari benda lunak tersebut. Bahan bersifat keras. Bahan bersifat keras antara lain kayu, rotan, bambu, biji-bijian, batu, pasir, cangkang kerang, kaca, besi, semen, dan timah. Berikut adalah gambar-gambar dari benda tersebut. Dua, pewarna kering dan pewarna basah. A. Pewarna kering. Pewarna kering bisa langsung digunakan untuk mewarnai, antara lain pensil warna, krayon, pastel, spidol, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. B. Pewarna basah. Adapun pewarna yang tergolong basah memerlukan air atau minyak untuk dapat digunakan. Pewarna basah antara lain cat seperti cat cair, cat akrilik, cat minyak, atau bahan lain yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. C. Pewarna kering serta basah. Pewarna ini dapat digunakan kering atau basah. Pewarna jenis ini antara lain pensil warna aquarella dan cat air krayon. 3. Bahan untuk merekat karya. Bahan yang biasa digunakan untuk merekat karya adalah lem dan double tap. Jenis-jenis lem ada yang berupa lem kayu putih dan lem serbaguna. Empat, alat untuk membentuk, mengukur, dan memotong. Alat untuk membentuk digunakan untuk membuat karya 3 dimensi dari tanah liat atau kayu. Adapun karya keramik dan patung dari tanah liat menggunakan alat butsir. Untuk bahan kayu atau bambu seperti ukiran kayu dan patung kayu digunakan alat berupa tatah. Alat untuk mengukur dalam pembuatan karya seni adalah penggaris. Adapun alat untuk memotong adalah gunting, cutter, serta gergaji. B. Karakteristik karya berdasarkan alat dan bahan yang digunakan. 1. Karakteristik karya menggunakan spidol dan pensil warna, yaitu warna cenderung tipis, kertas masih sedikit terlihat, warna tidak terlalu mencolok, goresan arsiran terkadang masih dapat terlihat. Dua, karakteristik karya menggunakan cat air. Warna yang dihasilkan cat air adalah transparan. Terlihat ada bercak-bercak cipratan warna pada media yang digunakan, misalnya kertas. Sapuan warna cenderung ekspresif dan dinamis. Teknik-teknik mewarnai dengan menggunakan cat air. Flat wash, metode melukis dengan cara air paling dasar. Wet in wet, melukis dalam air kering. Dry brush, metode kebalikan dari wet in wet. Lifting off, untuk menggunakan warna cat yang terlanjur dibubuhkan pada kertas kering. Glazing adalah teknik melukis permukaan yang mengering dengan sapuan tipis dan transparan. 3. Karakteristik karya menggunakan krayon. Warna yang cenderung tebal dan menutupi semua permukaan. Warna cenderung tegas dan mencolok. Remah-remah krayon biasanya masih tampak sebagian. Teknik mewarnai dengan krayon. Teknik gradasi digunakan untuk membuat tingkat warna yang berbeda. Teknik lapisan menciptakan warna baru. Teknik eksplorasi tekstur. Teknik kontras membuat karya seni terlihat lebih mencuri perhatian. Teknik pointillisme. Teknik pointillisme menggunakan titik-titik sebagai pengisi ruang kosong. 4. Karakteristik karya menggunakan cat akrilik.
Warna menutupi semua permukaan media gambar. Terdapat tingkatan warna yang cukup beragam, mulai dari yang lembut, soft, hingga yang mencolok, vivid. Cat dapat dibuat secara blok ataupun tercampur, gradatif. 5 karakteristik karya menggunakan cat poster. Warna yang dihasilkan menyala dan rata. Warnanya dapat transparan dan opaque atau buram. Warna transparan yang dihasilkan terkadang terlihat chalky atau berkapur. Warnanya kurang terang dibandingkan dengan cat akrilik. 6. Karakteristik karya menggunakan cat minyak. Warnanya sangat tahan lama dan cocok untuk permukaan yang mengutamakan keawetan. Kemudian warnanya dapat memudar, terutama pada lukisan warna putih yang terkena udara lembab. Yang ketujuh, karakteristik karya menggunakan media campuran. Lukisan yang menggunakan media campuran umumnya akan menghasilkan karya yang unik. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.